Isu tambang nikel di Raja Ampat, khususnya yang melibatkan PT Gag Nikel, telah menjadi sorotan publik dan media massa dalam beberapa waktu terakhir. PT Gag Nikel adalah salah satu perusahaan yang masih memegang izin operasi tambang nikel di Raja Ampat, tepatnya di Pulau Gag, distrik Waigou Barat. Sebelumnya, ada 5 perusahaan lain yang beroperasi, namun izin 4 diantaranya telah dicabut oleh pemerintah, yaitu PT Kawai Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Dengan pemerintahan mengambil langkah tersebut, mencabut izin usaha pertambangan IUV untuk 4 perusahaan, menunjukkan adanya pengakuan terhadap masalah yang terjadi. Namun, PT Gag Nikel masih beroperasi. Aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat menuai kritik dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan bahkan beberapa pejabat pemerintah. Dampak dari aktivitas tambang nikel di Raja Ampat sangatlah serius, mengakibatkan pencemaran air dari limbah tambang yang dapat mengancam keberlangsungan hidup ikan dan organisme laut lainnya, dan akan membuat ketidaklayakan bagi kehidupan laut dan aktivitas para wisata. Pembukaan lahan untuk area tambang ini juga menyebabkan hilangnya habitat satwa dan tanahnya menjadi gundul, serta rentan akan erosi saat musim hujan. Selain itu, masyarakat lokal juga terkena dampaknya, terutama nelayan dan pelaku pariwisata, akan merasakan penurunan populasi ikan atau kerusakan terumbu karang yang berdampak pada pendapatan mereka. Kerusakan lingkungan akan mengancam keberlanjutan sektor pariwisata dan mengurangi daya tarik kawasan tersebut. Pencemaran air dan udara, meskipun belum banyak dilaporkan secara spesifik, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar. Pada permasalahan lingkungan yang sering terjadi, seperti nikel di Raja Ampat ini, pada segi administrasi seringkali adanya penerbitan izin yang bermasalah, yaitu izin usaha pertambangan yang diterbitkan di wilayah yang statusnya adalah kawasan konservasi atau dilindungi yang bertentangan dengan peraturan tata ruang dan konservasi. Pada proses analisis mengenai dampak lingkungan, kemungkinan adanya cacat atau tidak transparan. Kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi administratif seperti teguran, pembekuan, atau pencabutan izin yang tidak efektif oleh pemerintah. Dari segi perdata, masyarakat sekitar seperti nelayan atau pelaku pariwisata dan organisasi lingkungan lainnya yang dirugikan dari tambang nikel di Raja Ampat ini dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memungkinkan tuntutan berdasarkan tanggung jawab mutlak, di mana perusahaan harus bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahan. Dan pada segi tindak pidana, pencemaran atau perusakan lingkungan dapat dijerat pidana jika sengaja atau karena kelalaian yang menyebabkan pencemaran yang melampaui baku mutu atau perusakan lingkungan yang telah diatur pada pasal 98, 99, 100 Undang-Undang PPLH. Melakukan aktivitas tambang tanpa izin di lingkungan yang sah merupakan tindak pidana, dan memberikan informasi palsu dalam proses perizinan juga dapat dipidana. Mengingat status Raja Ampat, adanya pelanggaran ini dapat dikenakan denda puluhan miliar rupiah dan atau pidana penjara, bahkan dapat menjerat korporasi dan pengurusnya. Singkatnya, tambang nikel di Raja Ampat menghadapi resiko hukum serius dari ketidakpatuhan izin dan standar lingkungan dari segi administrasi, serta kewajiban ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan dari segi perdata, serta potensi sanksi pidana berat bagi pelaku dan korporasi yang melanggar hukum lingkungan. Penyelesaian masalah lingkungan pada kasus tambang nikel di Raja Ampat dapat dilakukan melalui 2 jalur utama, yaitu non-litigasi di luar pengadilan dan litigasi melalui pengadilan. Keduanya berlandasan prinsip hukum lingkungan untuk mencari keadilan dan pemulihan. Yang pertama, penyelesaian non-litigasi lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan win-win solution. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan damai, cepat, efisien, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Dengan cara negosiasi atau musyawarah ini, pihak yang bersengketa berdialog langsung untuk mencari solusi. Adapun dengan mediasi yang melibatkan pihak mediator yang membantu memfasilitasi komunikasi dan kompromi. Dan yang kedua, penyelesaian secara litigasi yang menegakkan hukum berdasarkan undang-undang. Putusan yang mengikat dan bersifat memaksa, yang bertujuan untuk mencari keadilan formal dan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran. Dan ada beberapa gugatan, yaitu gugatan perdata yang mana pelaku wajib membayar ganti rugi
dan atau melakukan pemulihan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Dan ada juga gugatan tata usaha negara yang bertujuan untuk membatalkan izin-izin seperti izin lingkungan dan IUV yang diterbitkan pemerintah jika terbukti cacat hukum atau tidak sesuai prosedur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan ada juga penuntutan secara pidana sebagai upaya terakhir untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara dan atau denda kepada individu yang melakukan tindak pidana lingkungan. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Peran masyarakat di sini ialah pemeliharaan lingkungan pemukiman mereka sendiri, seperti penyediaan drainase dan tong sampah, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat di sini berperan dalam pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan serta mengajukan keberatan terhadap kegiatan yang berdampak besar dan berpartisipasi dalam pengawasan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Peran masyarakat di sini berpartisipasi aktif dalam setiap tahap PPLH, yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Peran masyarakat diakui sebagai fundamental dan menyeluruh dalam upaya PPLH. Adapun beberapa asas yang terkait pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang kasus tambang nikel di Raja Ampat ini. Yang pertama, ada asas tanggung jawab negara. Asas ini menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam kasus Raja Ampat, keberadaan izin tambang nikel di pulau-pulau kecil yang notabene adalah kawasan konservasi dan menunjukkan potensi kelalaian negara dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas ini menekankan kewajiban setiap orang dan generasi mendatang untuk melestarikan lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Aktivitas tambang nikel dengan dampak pencemaran air dan kerusakan ekosistem laut secara jelas bertentangan dengan asas kelestarian ini. Ketiga, ada asas keterpaduan. Asas ini menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen yang terkait. Yang keempat, asas keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan keadilan bagi masyarakat adat yang kehilangan tanah ulayat dan sumber daya alam yang mewarisi lingkungan yang rusak patut dipertanyakan.